Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Semangat pagi. Ini semangat pagi menjelang siang sekitar jam 8 pagi. Saat ini kita berada di kebun kelengkeng. Ini kelengkeng New Crystal dan Ito Super. Jadi sesuatu hal yang sangat membahagiakan apabila kita menanam, tumbuh dengan bagus, berbunga, dan bunga itu bisa menjadi buah. Itu harapan kita semua. Tetapi untuk kelengkeng New Crystal tidak semudah itu. Kita bisa menanam, tumbuh dengan bagus, kemudian kita booster. Kadang-kadang setelah di booster sudah keluar bunga banyak seperti ini, tetapi tidak nyantol menjadi buah atau bakal buah. Kita tahu bahwa proses bunga menjadi buah itu dipengaruhi oleh dua hal. Hal pertama adalah faktor luar. Faktor luar seperti yaitu penyerbukan. Faktor luar, kita tahu kelengkeng adalah di dalam satu dompol itu bunga, itu ada bunga jantan dan bunga betina. Jadi seperti ini. Ini ada bunga jantan dan bunga betina. Sehingga faktor luar contohnya angin yang mempengaruhi jatuhnya polen ke dalam putik, di atas putik. Kemudian kalau itu jatuh sempurna maka akan menjadi buah. Tetapi walaupun jatuh sempurna dipengaruhi juga oleh faktor dalam, yaitu keseimbangan unsur-unsur hara yang sudah diserap oleh tanaman yang mendukung untuk nyantolnya, melekatnya buah di tangkai bunga, di tangkai buah. Oke, untuk saat ini kita akan berbicara mengenai faktor luar. Contohnya adalah angin, kemudian membantu penyerbukan serangga. Kalau kita lihat untuk kelengkeng ini faktor luarnya contohnya adalah lebah. Lebah ini sangat membantu sekali di dalam penyerbukan kelengkeng. Lebah yang ideal adalah karena bunga kelengkeng itu kecil, maka yang ideal adalah yang bentuknya kecil. Lebah madu bentuknya besar, bisa. Mulanya kita di beberapa tempat disebut ada namanya madu kelengkeng. Tetapi idealnya adalah serangga yang bentuknya kecil. Oleh sebab itu di kebun kelengkeng kita minta bantuan yang kecil, lelembut. Apa itu? Yaitu lebah Trigona levisep. Ini jadi untuk 19 pohon ini yang berbunga secara bergiliran, kita pakai 3 kotak Trigona levisep atau kelanceng. Jadi kotaknya seperti ini. Ini adalah kotaknya, kemudian ini adalah lubang. Ini lubang keluar masuknya kelanceng, lebah kelanceng. Ini ada di luar nih. Ini kita zoom, seperti ini. Ini yang baru pulang. Ini berterbangan dia. Ini jadi dia akan membantu penyerbukan kelengkeng yang sedang berbunga, sehingga kelengkeng yang berbunga dibantu penyerbukan yang sempurna akan menjadi buah. Tentu didukung oleh juga faktor dalam, yaitu keseimbangan unsur-unsur hara yang dikandung oleh tanaman. Oleh sebab itu kita harus berikhtiar bagaimana penyerbukan itu bisa sukses. Kalau sukses penyerbukan, maka bunga itu akan menjadi calon-calon buah. Contohnya seperti ini. Ini adalah penyerbukan yang sukses. Ini calon buah. Seperti ini. Ada juga yang lebih kecil. Ini. Ini. Seperti ini. Ini adalah calon-calon yang sudah berhasil penyerbukan. Ini adalah calon-calon bunga. Bunga menjadi buah. Dan ini yang alhamdulillah ini bagus sekali ini penyerbukannya. Ini satu dompol alhamdulillah jadi semua ini. Ini. Jadi apabila perawatan itu dilakukan dengan baik dan kita perhatikan juga kebutuhan dari tanaman, maka insya Allah tanaman akan memberikan hal yang terbaik juga untuk kita. Ini
Jadi sebelum kita bantu penyerbukan dengan klanceng, yaitu Trigona leviceps, kita berikan itu ada beberapa tangkai yang penyerbukannya kurang seperti itu. Dan kita perhatikan setelah kita berikan Trigona leviceps itu penyerbukannya relatif lebih bagus. Kalau kita perhatikan ini hampir jadi semua ini. Walaupun ini tidak merata, jadi ada yang sudah berbunga, ada yang baru keluar, dan ada juga yang sudah menjadi bunga. Nih, kalau yang gagal, yang banyak gagal, ini adalah contohnya yang gagal. Kita perhatikan. Ini dalam satu tangkai hanya sedikit. Ini tangkai bawah sebelum kita berikan Trigona leviceps. Ini tangkai atasnya ini baru menjadi ini. Kalau kita hanya mengandalkan angin kadang-kadang bisa sepoi-sepoi, angin yang lembut. Ada juga angin yang keras yang kemungkinan polennya tidak jatuh ke kepala putih, tetapi bisa terbang jauh, dan itu tidak sampai sehingga tidak terjadi penyerbukan yang sempurna. Kita tahu bahwa kelengkeng new crystal itu bisa berbunga untuk dataran rendah, itu bisa berbunga apabila di booster. Kalau kita setiap booster dengan satu dosis yang biasanya 250 gram per sekali aplikasi, dan itu harganya sekitar ya 25 ke 30 ribu satu dosis. Kalau gagal maka kita sangat banyak mengeluarkan biaya hanya untuk booster saja. Itu baru biaya. Yang kedua adalah faktor waktu. Kalau kita gagal booster oke, berhasil keluar bunga, kemudian proses menjadi buahnya itu gagal, maka waktu kita terbuang cukup lama setidak-tidaknya untuk memulihkan kembali, memotong, tunas, kemudian berbunga lagi, butuh waktu yang lama, mungkin ya sekitar 3-4 bulan. Itu waktu yang terbuang percuma ini. Jadi seperti itu, dan kita sudah terapkan ini karena saat ini sudah menjadi pentil nih. Kemudian ini yang dulu sudah pernah berbuah, panen, tenggang waktu 2,5 bulan, ini sudah kita bungakan lagi. Ini sudah mulai keluar bunganya. Jadi Trigona leviceps atau klanceng akan berfungsi terus menjalankan tugasnya di kelengkeng yang jumlahnya 19 pohon ini. Dan satu lagi hal, apabila kita akan melakukan penyemprotan insektisida, sebaiknya kotak klanceng itu 1 hari sebelumnya, pada saat malam sudah gelap dan klanceng sudah pulang, itu kita pindahkan ke tempat yang aman. Nanti sekitar 2-3 hari setelah dilakukan penyemprotan, maka kotak klanceng sudah bisa diletakkan kembali ke tempat semula. Kalau kita melakukan penyemprotan dan kotak klanceng ada di lokasi, maka dikhawatirkan klanceng akan mati dan sayang sekali hal itu apabila terjadi. Sudah membantu kita dan tidak secara langsung kita telah membunuhnya. Karena kalau kita menyemprotan dan terkena bunga, dan bunga itu disinggahi oleh klanceng, maka klanceng juga akan memakan racun yang kita semprotkan. Jadi kita harus bijaksana. Jadi pada saat kita melakukan penyemprotan, maka kotak-kotak seperti ini kita akan pindahkan ke tempat lain. Kemudian setelah melakukan penyemprotan 2-3 hari, setelah racunnya tawar, tidak aktif lagi, maka kita kembalikan, dan klanceng akan menjalankan tugasnya kembali ini. Jadi manfaatnya juga klanceng ini, ini yang sangat aktif ini. Ini klanceng akan menghasilkan madu. Madu klanceng itu sangat nilai ekonominya sangat bagus, dan untuk kesehatan juga cukup bagus itu. Dan salah satu lebah penghasil propolis yang paling banyak adalah Trigona leviceps atau klanceng. Inilah manfaat daripada simbiosis mutualisme. Jadi kita berikan klanceng untuk penyerbukan, dan kelengkeng juga mendapatkan produktivitas yang lebih bagus. Jadi ini bisa benar-benar kita perhatikan.
Sebab kalau kita tidak ikuti proses dari awal sampai akhir dan kita hanya sepotong-sepotong, maka kegagalan itu akan menimpa kita. Jadi kita harus tahu bagaimana proses membungakan dengan booster, kemudian setelah bunga keluar, bunga menjadi bakal buah, menjadi buah, kemudian pada akhirnya adalah pada saat kita panen ini. Jadi jangan khawatir, jangan ragu untuk memberikan nilai tambah dari kebun kelengkeng kita. Kita pelihara lelembut. Lelembutnya yaitu Trigona levisep atau lebah kelanceng. Dan saya buat konten ini berdasarkan pengalaman yang sudah kita kerjakan. Jadi inilah hasil daripada penyerbukan oleh kelanceng atau levisep, Trigona levisep. Dan per 3 bulan sekali, per 4 bulan sekali kita bisa buka kotaknya dan kita bisa panen madunya. Oke, mudah-mudahan konten ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Silakan berkomentar, kita bisa berdiskusi, dan kami mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, tolong subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Gria Kebun, September 2023.